Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Rahimah dengan Muhammad Sayuti akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hakikat Perencanaan dalam Karya Ilmiah. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Menurut Brotowidjojo menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang merupakan hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan karya tulis ilmiah adalah suatu karangan tulisan yang dilakukan seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam penulisan yang terstruktur, menyajikan fakta atau kebenaran serta pengetahuan orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada makalah. Makalah merupakan bagian dari kegiatan akademik terstruktur. Pada umumnya, makalah merupakan penyajian yang bersifat deskriptif dan ekspositoris. Selanjutnya, kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya. Selanjutnya ada esai. Menurut ilmu jurnalistik, esai adalah tulisan yang berasal dari pendapat seseorang tentang suatu permasalahan. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program S1. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Sayuti. Materi selanjutnya yaitu tahap perencanaan karya tulis ilmiah. 1. Tahap pra-penulisan. Dibagi menjadi 4. Yang A. Penentuan topik. Topik adalah perihal yang dibicarakan dalam wacana. Hal ini berarti topik menjiwai seluruh bagian dari wacana. Yang B. Penentuan judul. Setelah ditentukannya topik yang relevan, maka selanjutnya penulis merumuskan judul karya tulis ilmiahnya. Yang C. Pemilihan bahan. Pengumpulan bahan atau data dapat dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, pengamatan, dan lain-lain. Yang D. Pembuatan kerangka kerangan. Kerangka kerangan merupakan rencana penulisan yang mengandung ketentuan bagaimana kita menyusun kerangka itu. 2. Tahap penulisan. Tahap penulisan dibagi menjadi 4. Yang A. Penyusunan paragraf. Biasanya suatu gagasan atau hasil-hasil suatu penelitian dituangkan dalam rangkaian paragraf. Yang B. Penyusunan kalimat. Kejelasan suatu paragraf sangat ditentukan oleh penggunaan kalimat-kalimat yang tepat dan jelas. Yang C. Pemilihan kata. Pemilihan kata atau diksi merupakan unsur yang sangat penting dalam karangan ilmiah. Di samping ejaan dan tata bahasa, diksi menentukan pula kebakuan kalimat. Yang D. Pemakaian ejaan. Ejaan yang digunakan adalah ejaan yang resmi, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam penulisan kata atau istilah dan penggunaan punktuasi atau tanda baca yang benar-benar harus diperhatikan dalam kaidah-kaidah yang terdapat di dalam buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang ketiga, tahap revisi. Tahap revisi dibagi menjadi 2. Yang A. Pemeriksaan atau penyuntingan editing. Tahap ini menyangkut keseluruhan isi naskah atau substansi informasi ilmiah yang dikemukakan oleh penulis, baik berupa gagasan orisinal atau konsep teori keilmuan maupun ringkasan hasil penelitian. Yang B. Pembacaan ulang atau finishing. Langkah terakhir dalam penulisan karya ilmiah adalah penyajian hasil penelitian naskah baik yang berasal dari laporan penelitian maupun eksplorasi pemikiran ilmiah sesuai dengan format dan jenis karya ilmiah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.